يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan sore ini cara tausiah yang akan saya sampaikan berkenaan dengan takdir. Namun sebelumnya kita bacakan salawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentang takdir, ya, merupakan salah satu rukun iman, ya, terutama tentang takdir, yaitu qada dan qada, merupakan suatu keyakinan di dalam umat Islam, yaitu tentang takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pemahaman ini banyak orang-orang yang salah memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Banyak orang yang terjebak di dalam hal-hal pengertian, katanya rezeki, kemudian jodoh, kemudian maut semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada dasarnya semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kita pasrah, tidak berupaya untuk merubah takdir itu sendiri. Karena takdir itu beberapa bentuk, ya. Ada yang disebut dengan takdir mubram, ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi, seperti maut, ya. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Jadi sudah ditentukan. Kemudian ada istilahnya lagi takdir am, takdir umum, itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya makanan, yaitu ada yang rasanya pahit, rasanya manis, asam dan sebagainya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, tapi bersifat umum. Dan takdir itu bisa saja berubah, ya, kalau dirubah, dicampur, kan berubah lagi rasanya. Umpamanya sifat asam dicampur dengan manis, beda lagi rasanya, itu bisa dirubah. Kemudian ada takdir khas. Takdir khas itu adalah untuk Allah Ta'ala memberikan ketentuannya kepada utusan-utusannya, kepada nabi-nabinya, memberikan tanda-tanda kebenaran seorang utusan Tuhan itu juga melalui takdirnya juga. Ini yang ditakdirkan di takdir khas khusus, ya. Hanya para nabi yang bisa melakukan dan orang-orang suci. Nah, begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah, ya, nasib seseorang sebelum dia mengubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebenarnya takdir itu bisa dirubah, ya. Orang yang biasanya hidupnya miskin, tapi kalau dia merubah, ya, pola pemikirannya, kemudian dia bekerja keras, bisa saja takdir itu akan berubah, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah nasib seseorang kalau orang itu merubah yang ada atau upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu juga terhadap individu, terhadap keluarga, terhadap suatu suku ataupun bangsa, sama, ya, bangsa itu akan berubah kalau dia merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya, kan gitu. Berbeda dengan takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti katanya banyak tanda-tanda akhir zaman, itu sudah ditentukan. Nah, itu memang akan terjadi, tidak bisa kita rubah lagi. Contohnya akan terjadi, akan turunnya musibah, kemudian turunnya Dajjal, Yajud dan Majud, kemudian terjadinya perang dan segala macam, itu sudah dikabar gaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya. Itu akan terjadi, ya. Seperti halnya juga sekarang ini di Palestina, ya. Palestina juga memang sudah dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa mereka akan kembali lagi ke Palestina,
ya tanah yang dijanjikan itu kepada orang-orang Bani Israel. Itu sudah dijanjikan, pasti akan terjadi. Cuman kedepannya mungkin ya banyak lagi hal-hal yang sangat krusial yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Jadi tidak kita bisa menghindari kalau sudah ditentukan, seperti umat Islam juga akan terpecah menjadi sekian golongan. Itu nggak bisa kita merubahnya karena sudah ditentukan. Nah, disitulah letaknya manusia itu untuk melakukan ya pemikiran mereka, menggunakan akal pikiran mereka. Nah, mana yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita ikuti. Nah, itu barulah itu akan mendapatkan keselamatan. Selama itu kita di bawah bimbingan Al-Quran, kemudian sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti segala perintah Allah Ta'ala, itulah akan memberikan keselamatan kepada kita. Hanya itulah yang akan memberikan keselamatan, yaitu pedoman Al-Quran. Ya. Begitu juga ya untuk mencari kebenaran, tentunya kita harus melihat dasar-dasar hukum daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kita lihat bagaimana keadaan zaman sekarang ini sudah memenuhi ya keperluan zaman itu. Bagaimana canggihnya zaman sekarang ya, bagaimana Rasulullah SAW juga di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau menunggang burak ya. Burak di sini artinya barkun. Jadi nanti Islam ini diikuti oleh teknologi yang serba canggih. Ya, diikuti segala serba kilat. Jadi kita berbicara di sini di timur, di barat sudah orang dengar. Itulah makna daripada Rasulullah SAW menunggang burak. Burak ini artinya pekakas dunia, yang dikatakan itu adalah kilat. Ya, barkun itu bahasa Arabnya adalah kilat, seperti kilat. Jadi di sini gambaran tamsilan ya akan terjadi di zaman sekarang ini. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah dikabar gaibkan, diberitahukan kepada Rasulullah SAW keadaan zaman sekarang ini dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW itu. Nah, ini sangat banyak ya takdir-takdir Tuhan yang sudah terjadi di zaman ini. Nah, perlu kita waspadai, perlu kita memperhatikannya ya, bagaimana kita mensikapi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala supaya kita akan bisa selamat dunia maupun akhirat ya. Yang penting adalah keselamatan akhirat yang harus kita perhatikan. Jadi perlunya kita melihat keadaan zaman. Zaman sekarang ini takdir Tuhan sudah berlaku ya. Tentang janji-janjinya tergenapi, banyak yang terjadi ya. Jadi itulah ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya tentang masalah takdir. Saya kira banyak hal tentang takdir, mungkin hanya sebahagian kecil yang tentang takdir itu. Nah, itu salah satu kewajiban kita mempercayai rukun iman itu sendiri. Jadi takdir Tuhan ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tinggal kita milih yang mana. Karena malaikat ada, setan pun ada, dan ini akan bekerja sampai akhir dunia ini, sampai manusia meninggal pun setan pasti ada, tetap dia. Ya Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, apakah di dalam diri engkau itu ada setan? Jawab Rasulullah, setan yang ada di dalam diriku ini sudah Islam, artinya sudah menyerah, tidak bisa berdaya lagi. Nah, yang ada adalah kekuatan-kekuatan malaikat yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga beliau mendapat bimbingan, sehingga dikatakan bahwa Rasulullah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kita sebagai umat Islam harus mewaspadai ya bagaimana ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita menjadi orang yang selamat maupun dunia maupun akhirat. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.